Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Yuwanita Sesarini dengan NIM C1061221038 dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan kelas B. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Zul sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknik Penyajian Karya Ilmiah. Pada presentasi kali ini, saya ingin membawakan judul pembuatan mochi pelangi dengan substitusi tepung talas dan pewarna alami. Penggunaan tepung talas dalam pembuatan mochi dapat mensubstitusi tepung ketan dengan tujuan peningkatan nilai fungsional dari produk mochi. Talas diketahui mengandung serat yang tinggi dan memiliki keunggulan dari segi kandungan protein, vitamin B1, riboflavin, mineral fosfor, dan besi, dibandingkan dengan ubi kayu dan ubi jalar. Penggunaan pigmen alami juga turut meningkatkan nilai fungsionalnya, sebab di dalam pigmen tersebut terkandung senyawa antioksidan yang berperan penting dalam pencegahan penyakit degeneratif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan formulasi yang tepat dalam pembuatan mochi pelangi berbahan dasar tepung ketan yang disubstitusi dengan tepung talas dan diberi pewarna alami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pembuatan mochi dengan cara pengukusan. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap atau RAL, dengan faktor perlakuan perbandingan tepung ketan dan tepung talas. Untuk mochi pelangi, dengan parameter kekenyalan, rasa, dan penampakan yang paling penting disukai berturut-turut adalah mochi pelangi dengan substitusi tepung talas 7%, 11%, dan 15%. Talas atau dengan nama latin Colocosia esculenta, Scott, adalah suku talas-talasan atau Arachaeae, merupakan tumbuhan penghasil umbi. Populer ditanam terutama di wilayah Indonesia bagian barat. Talas memiliki peranan penting sebagai penghasil serat yang bermanfaat dalam melancarkan dan menyehatkan proses pencernaan. Makanan berserat membutuhkan waktu yang lama untuk dicerna sehingga kekenyangan tidak cepat hilang. Serat juga dapat membantu melancarkan proses pencernaan karena merupakan prebiotik yang baik. Oleh karena itu, dengan mengkonsumsi talas, sangat berguna untuk mencegah kegemukan, mencegah kanker kolon, dan juga mampu menurunkan kadar kolesterol. Tanaman talas memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena hampir sebagian besar bagian tanaman dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi manusia. Tanaman talas yang merupakan penghasil karbohidrat berpotensi sebagai pensubstitusi beras. Di Indonesia, tepatnya di Kota Bogor, olahan produk talas banyak dikonsumsi masyarakat sebagai kudapan seperti keripik talas dan lapis talas. Sejarah mochi, mochi berasal dari negara Jepang yaitu Muachi. Keberadaan mochi tidak terlepas dari adanya penduduk Jepang di Indonesia, karena berdasarkan sumber-sumber yang ada mengatakan bahwa mochi adalah makanan yang dibawa oleh orang-orang Jepang ke Indonesia pada tahun 1942. Biasanya, kue mochi ini disajikan oleh masyarakat Jepang pada saat pergantian tahun. Mochi dibuat dari bahan dasar tepung ketan dan umumnya dibentuk bulat dan bersifat semi basah. Untuk meningkatkan sifat fungsional mochi ini, maka ditambahkan antioksidan penting dari pewarna alami, seperti pigmen merah antioksidan dari kelopak bunga rosella, pigmen hijau dari klorofil, dari daun uji atau daun pandan, dan pigmen kuning kurkumin dari kunyit. Antioksidan berperan penting dalam mencegah penyakit degeneratif, seperti kanker kardiovaskuler, penyumbatan pembuluh darah yang meliputi hiperlipidemik, aterosklerosis, stroke, dan tekanan darah tinggi. Manfaat ini diperoleh sebab produk ini menggunakan pigmen pewarna alami yang menjadikan unggul dibanding produk mochi yang lainnya. Dengan banyaknya manfaat dari antioksidan yang ditambahkan pada produk mochi ini disertai dengan manfaat tepung talas. Mochi akan menjadi produk yang menyehatkan bagi tubuh dan bukan tidak mungkin akan lebih unggul dengan produk-produk mochi yang lain. Metode pembuatan mochi yaitu
Secara umum diawali dengan persiapan bahan, yaitu menimbang semua bahan terlebih dahulu, yang meliputi tepung ketan, gula pasir, dan air. Semua bahan tersebut dicampur menjadi satu, kemudian dikukus atau di-steam selama 20 menit. Sampai matang dengan ciri-ciri warna berubah menjadi putih susu, dan bila adonan ditekan akan membentuk atau memantulkan kembali. Pengadukan mochi menggunakan tangan yang sudah dikenakan sarung plastik hingga adonan menjadi kalis, atau juga bisa diaduk menggunakan sendok berbahan plastik sampai tercampur merata dan siap dibentuk menjadi bola-bola. Rancangan percobaan pada penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap, yaitu RAL dengan 1 faktor dan 3 taraf. Model matematika yang digunakan adalah sebagai berikut. YIJ sama dengan P plus AI plus Epsilon IJ. Keterangannya, YIJ adalah nilai pengamatan pada taraf ke I ulangan ke J, sama dengan nilai tengah populasi. AI sama dengan pengaruh perlakuan pada taraf ke I, dan Epsilon IJ sama dengan pengaruh galat percobaan pada perlakuan taraf ke I. Pada ulangan ke J, I sama dengan banyaknya taraf perlakuan rasio tepung ketan dan tepung talas 1, 2, sampai 3. J sama dengan banyaknya ulangan 1 dan 2. Perlakuannya, pada tahap ini, faktor perlakuan yang digunakan adalah perbandingan tepung ketan dengan tepung talas. Taraf perlakuannya adalah A1 sama dengan 93% berbanding 7%, A2 sama dengan 89% berbanding 11%, dan A3 sama dengan 85% berbanding 15%. Pengujian dan pengolahan data. Pengujian yang dilakukan adalah uji organoleptik, ranting hedonik. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau terkena akibat dari variabel bebas. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikat adalah mutu organoleptik kue mochi yang meliputi kekenyalan, warna, tekstur, aroma, rasa, dan tingkat kesukaan. Selanjutnya, data yang dapat akan diolah menggunakan software SPSS 19. Selanjutnya adalah pembahasan. Mochi pelangi adalah produk pangan yang berbahan dasar tepung talas dan tepung ketan dengan penambahan pewarna alami. Penggunaan pewarna alami dimaksudkan untuk menambahkan nilai fungsional dari mochi tersebut, sehingga dapat menyehatkan tubuh bila dikonsumsi. Sedangkan penggunaan tepung talas diharapkan dapat menggantikan tepung ketan sebagai bahan dasar pembuatan kue mochi pada umumnya. Penggunaan pewarna alami yang dimaksud adalah penggunaan pewarna-pewarna yang dihasilkan dari produk-produk alam atau tidak ada pengawetnya sama sekali. Hasil dari jurnal yang saya dapatkan adalah sebagai berikut. Tabel di atas merupakan perbandingan penggunaan tepung talas dengan tepung ketan. Tepung talas 7% dengan tepung ketan 93%, tepung talas 11% dengan tepung ketan 89%, tepung talas 15% dengan tepung ketan 85%. Yang harus diperhatikan dalam penggunaan tepung talas pada pembuatan mochi pelangi adalah penggunaan tepung talas pada produk mochi tidak boleh melebihi dari 20%. Hal ini dikarenakan akan terjadi pencoklatan pada produk akhir yang akhirnya akan mengurangi minat konsumen. Jadi, penggunaan tepung talas yang bagus adalah angka yang ada di tabel agar warna dan kekenyalan pada mochi yang pas. Selain itu, ada 3 jenis pigmen yang digunakan pada formulasi mochi pelangi kali ini, yaitu pigmen hijau klorofil dari daun pandan atau suji, pigmen kuning kurkumin dari kunyit, dan pigmen merah anthocyanin dari kelopak bunga rosella. Tentunya ketiga jenis pigmen tersebut mudah didapatkan dan ketersediaannya banyak, di mana masing-masing dari ketiga jenis pigmen tersebut merupakan antioksidan penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Dengan 3 kombinasi antioksidan penting yang terkandung dalam produk mochi pelangi ini, akan ada banyak kebaikan yang akan didapatkan untuk tubuh. Di antaranya, kandungan riboflavin dapat berperan untuk membentuk molekul steroid, sel darah merah, dan glikogen. Sedangkan niacin berperan besar dalam menjaga kadar gula darah, tekanan darah tinggi, dan mengobati penyakit migrain.
Kombinasi ketiga jenis antioksidan berperan penting dalam pencegahan penyakit degeneratif seperti kanker, kardiovaskuler, dan penyumbatan pembuluhan darah. Manfaat ini diperoleh karena penggunaan pigmen alami pada produk ini yang menjadikan produk ini memiliki kelebihan tersendiri dibanding produk-produk yang lain. Mochi yang lain akan tetapi pada kenyataan penggunaan ketiga pigmen tersebut tidak semudah yang diharapkan. Terjadinya degradasi pada warna pigmen produk akhir akibat sifat pigmen alami yang tidak stabil menyebabkan menurunnya tingkat penerimaan konsumen terhadap mochi pelangi. Oleh karena itu, perlu disiasati agar konsistensi dan penampakan warna pada produk akhir menjadi stabil dan tidak mudah pudar. Hal yang harus diperhatikan dari mochi pelangi ini yaitu warna pada mochi, kekenyalan, rasa, dan penampakan. Selain itu, warna pada mochi ini menggunakan pewarna alami yang warnanya itu bisa saja pudar saat dikukus karena pewarna alami ini tidak bersifat degeneratif yang bisa memunculkan warna yang pekat seperti pewarna-pewarna yang sudah dikemasan. Kedua, kekenyalan yaitu kekenyalan dari tepung talas ini berbeda dengan tepung ketan. Jadi, tidak bisa sepenuhnya kita menjadikan tepung talas itu menjadi mochi seperti biasa. Akan tetapi harus ada perbandingan dari tepung ketan dengan tepung talas tersebut. Rasanya, sebagian orang menyukai rasa dari tepung talas yang dijadikan mochi. Dan penampakannya tetap sama seperti bulat dan sedangkan hanya bermasalah pada warna mochi saja karena warna mochi ditambahkan dengan pewarna alami. Kesimpulannya adalah penggunaan tepung talas yang kaya serat dan pewarna alami yang kaya akan antioksidan dalam pembuatan mochi pelangi menjadikan produk ini sebagai produk yang bermanfaat bagi kesehatan. Akan tetapi, penggunaan pewarna alami dinilai kurang memuaskan, sebab warna yang dihasilkan relatif tidak stabil karena warna dapat memudar dan timbulnya reaksi pencoklatan. Dari hasil uji hedonik, didapatkan hasil bahwa untuk parameter kekenyalan, rasa, dan penampakan yang paling disukai dari produk mochi pelangi berturut-turut adalah mochi pelangi dengan substitusi tepung talas 7%, 11%, dan 15%. Hal ini menunjukkan bahwa parameter produk yang disukai belum merujuk pada suatu formula, sehingga perlu dilakukan pengembangan formulasi lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.